ya, dan ada usul mereka hanya sehat saja, tapi karena ini ada berulang tahun, ada Bapak Gembala, walaupun sudah seminggu lewat ya Pak, selamat ulang tahun Pak. Ada Kalista juga di sini yang 1 tahun. Selamat ulang tahun Kalista, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Pak Gembala, semakin kita hebat, luar biasa dasar dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Ibrani. Kita juga sama-sama ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai selesai. Sampai Ibrani 5 ayat 11. Kalau ada, dan kalau satu orang membacanya, tentang hal itu banyak yang harus kami demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang suka untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai pancaiba yang terlatih untuk membedakan yang baik dan baik. Terima kasih, puji Tuhan. Ini saya beri judul ya, level iman. Jadi di antara kita ini ada level-level iman. Kalau kita baca di Ibrani tadi sudah kita dengarkan, ada bayi rohani, ya kan? Ada dewasa rohani, dan sebenarnya ada 5. Jadi level-level rohani ini yang perlu kita baik muda-mudi yuk, atau kita orang tua, kita bisa mengerti maksud Ibrani ini apa. Dikatakan di sini peringatan supaya jangan murtad. Murtad itu apalah supaya jangan iman kita patah karena masalah-masalah hidup, apalagi kesulitan kehidupan di air ini ya. Ya, 11 di sini tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Lamban. Kalau di sini lamban berarti gimana ya? Tidak memperhatikan. Setiap dia dalam firman Tuhan, dia tidak memperhatikan. Dia selalu dengar tapi masuk Tuhan. Karena saya juga mengalami seperti itu. Saya dulu lapor sebelum dia KBP, ya yang penting siap udah duduk ketawa-tawa, yang penting ketemu teman. Karena tujuan kita ke gereja itu kan banyak yang nggak tahu, tapi Yesus tahu. Nah, di sini dikatakan lagi ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu. Kenapa? Kamu masih anak kecil. Jadi kalau kita lihat Kalista sekarang ini masih bayi ya Bu Mama Kalista ya, bayi ya, dia 1 tahun gitu. Masih dia perlukan susu untuk makanan jasmaninya. Nah, di dalam rohani juga seperti itu. Kalau masih bayi rohani kita di hadapan Tuhan, bayi kan gak tahu apa-apa. Dia taunya mau makan disuapin, maupun juga kita bersihin. Lagi ngapain kan dia perlu orang tua atau orang, ketergantungan sama orang tuanya kan. Nah itu juga rohani. Kalau rohani kita tetap aja tidak ada pertumbuhan di dalam rohani kita itu, kita kasih makan dalam firman Tuhan, ya sama saja nggak bertumbuh gitu. Kan katanya di sini karena lamban satu ya, lamban di dalam menangkap. Yang kedua dikatakan di situ seharusnya ditinjau dari umur, ditinjau dari segi pengalaman, ditinjau dari dia banyak mendengar firman Tuhan.
kadang-kadang aktif di gereja, jadi pemusik, bisa jadi pembawa samaan, jadi singer, song leader, terima tamu, asar ya, cerita, bagi-bagi traktat, itu kan pelayan Tuhan semuanya. Tapi kata Yesus apa? Karena kau lamban di dalam menerima, dan kedua, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas firman Tuhan. Azas firman Tuhan itu apa? Dia masih tahunya cerita-cerita Yesus. Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga. Yesus Yunus bagaimana? Cerita-cerita di Alkitab deh yang dia tahu. Itulah masih bayi rohani. Jadi walaupun orang yang udah tua, ya Bu ya, belum tentu walaupun dia aktif di gereja, aktif pelayanan, belum tentu imannya itu seperti iman yang dewasa, dewasa. Ada 5 ya iman itu levelnya. Bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, dewasa rohani, orang tua rohani. Nanti kita baca nanti di ayat tadi yang dibaca oleh Bu Warid. Jadi ada level-levelnya. Nanti saya ceritakan di sini, saudaraku boleh meneliti ya, bukan menuduh saya, bukan. Kita ambil sendiri di level mana kita, iman kita di level mana, sampai di mana rohani kita. Kita sendiri yang jawab ya sama Tuhan ya nanti ya setelah selesai dengarkan ini. Dari itulah kita harus belajar sama Yesus. Kalau kita tahu hanya cerita tentang Alkitab, Yunus dibuktikan, ya kan? Daud mengalahkan Goliat. Nah, kita tahu banyak cerita tentang Alkitab. Yesus berikan 5.000 makan, 5.000 orang makan. Itu kan cerita-cerita kita yang masih anak-anak rohani. Udah tunggu dia bikin. Tadi bayi ya, bayi hanya menerima. Ajaran nggak boleh, kamu harus berdoa, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Nah, itu kan awal-awal ya kita percaya Yesus, bertobat, ya kan, dituduh lalu terima Yesus. Naik levelnya di anak orang, ngerti Alkitab, cerita Alkitab, dia tahu cerita Alkitab. Nah, anak-anak rohani, ya memang belum bisa dikasih masalah, nggak bisa. Nah, setelah itu kalau dia sudah tahu, tahu. Kalau dia cerita firman Tuhan, tahu. Cerita tentang ini kan, Yesus yang disalib kan. Nah, cerita Yesus tentang dia jalan sama muridnya di Emmaus, ngerti untuk menceritakannya sama orang lain, tahu. Hafal firman Tuhan. Itu anak rohani. Banyak nggak yang kita tahu anak rohani? Banyak kan? Hanya sekedar mengerti, tahu firman Tuhan. Tapi untuk tahap melakukannya, itu masih anak-anak. Nah, sebenarnya ini tugas gembala sidang, kalau ada ya, itu harus mengerti di mana levelnya cemaku ini ya. Jadi kadang-kadang dilihat orang ini nggak aktif, tapi dia ada roh ketaatan, dia hanya berdoa, atau dia hanya bagi-bagi kata atau bagi apa lagi gitu, atau kayak Edward ya, hanya mulutnya dia ya. Tapi karena ketaatan dia akan firman Tuhan, jauh melesat rohaninya. Kalau dia ada ketaatan, bisa dia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bisa melesat. Itu tergantung ketaatan. Tidak ukuran dia lama atau sering ke gereja. Tidak. Itu level anak-anak rohani yang ngerti cerita Alkitab, tahu firman Tuhan. Udah pelayanan. Belum pelayanan, masih udah ngerti, tapi masih ya hanya sekedar aja. Yang taunya ada bagi traktat atau terima tamu, kan ada yang video besar kalian ya, terima tamu atau multimedia, itu anak-anak rohani. Kalau menanjak dia, beranjak lagi kepada remaja rohani, mulailah pelayanan, mulai dia datang menjawab, musik. Walaupun sesibuk apapun pulang kerja, dia buru-buru datang on time, ya kan? Ada pelayanan singer, song leader, kayak ibu apa namanya? Ibu Dewi, walaupun dia dagang, dia sempat-sempatkan untuk pelayanan. Itu udah ada tanggung jawab remaja, mulai ada tanggung jawab dia lakukan.
Kalau dia punya ada masalah, gitu ya, remaja rohani mulai praktek. Misalnya dicubit, nggak keras cubit, sakit memang, tapi menciptakan sakit kalau dicubit sama si Anu, masih seperti itu. Nah, tapi untuk tahap untuk langsung melakukan, langsung taat untuk melakukan firman Tuhan itu belum, masih proses ya. Nah, ada sesuatu dalam masa hidup dia masih gimana ya, masih adu-adu, masih kemana-mana, apa segala macam, khawatir, segala macam gitu ya. Nah, itu level-level remaja rohani. Kalau kita mau menanjak ke dewasa rohani itu yang sudah bisa menangani kasus dewasa. Kalau ada misalnya ada seorang yang salah tanggap atau salah sesuatu antara keiyut ya, kadang-kadang maaf ya, motivasi harus diluruskan. Dari sekarang harus motivasi diluruskan. Saya ikut ibadah yud ini untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun ada sesuatu di situ yang kira-kira yang mata ya, sastra ya, misalnya kan, misalnya itu motivasi itu dikasih tahu ke Tuhan. Tuhan Yesus, saya ada ini loh, sama ini. Tapi kalau Tuhan Yesus izinkan, caramu lah menyatukan. Kalau tidak, caramu memisahkan. Gitu. Anak Tuhan Yesus, doakan sama Tuhan Yesus. Nah, kalaupun dia pergi sama cewek lain atau ini dia sama cowok lain, nggak terluka, ya kan? Lalu udah tanya Tuhan, ini Tuhan, saya selalu begitu. Jadi kalaupun sama temannya, nggak terluka sekali, nggak langsung kayak kemana ya, kemana ini pergi, apa tadi mabok atau kafe atau ada yang apa ya, ada dugem-dugemnya katanya kan, dunia malam. Enggak seperti itu. Tanya Tuhan Yesus. Kalau saya bilang, tanya Tuhan Yesus, serahkan sama Tuhan Yesus, biarkan kau seperti itu, izinkan. Kalau dewasa rohani itu izin loh, izinkan untuk gesekan. Karena katanya Amsal mengatakan apa? Besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesamanya. Itu dewasa rohani. Izinkan itu. Ada salah paham lah, ada gesekan lah, itu juga kita orang tua. Kadang-kadang sama anak, kadang-kadang sama tetangga, sama siapa ya bergesekan. Tapi kalau udah dewasa rohani, dia memandang itu, Tuhan, ini perhatian buat saya harus berbuah. Boleh berbuah itu kalau yang sudah dewasa rohani. Kalau remaja rohani belum, masih bau-gahan. Lagi susah dia datang sama Tuhan, senang dia pegangan Tuhan. Itu remaja, namanya remaja ya kan. Nah, tapi kalau udah dewasa rohani, ketika dia punya masalah, dia puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Supaya apa? Buah-buah roh itu tercipta dari kita. Tuhan Yesus izinkan kita supaya berbuah. Bagaimana kita mau berbuah kalau kita digesek aja sedikit langsung marah, balas, ya kan? Kecewa. Bagaimana mau dewasa rohani seperti itu? Padahal kalau diizinkan seperti dewasa rohani itu, kalau kita bergesekan walau sama tetangga, sama teman saya sampai ini Tuhan, sama tukang sayur, saya ini, bang berapa bayar? Waktu itu 3.000 ya, 3.000. Biasanya 500 bang. Anak main sendiri. Saya terbuka di situ. Langsung, dia aja besok yang nggak untuk beli di dalam sekolah. Seperti itu. Nah, kalau dewasa lagi nggak seperti itu. Bang, maaf bang, maaf juga nawar. Kita mau beli. Kalau nggak bisa jangan marah gitu. Ya kita ketawa. Jangan dibawa hati. Nah besok ya belajar lagi dia, kok ketawa lagi, dan ampuni dia. Nah, itu memang nggak gampang, itu ada tahap-tahapnya. Nah, makanya saya bilang di sini, di level mana kita sekarang? Adakah kita membawa buah di depan Tuhan? Orang dewasa rohani itu dia ada bawa buah sama Tuhan Yesus. Buah apa? Ada 2 buah kan? Buah kerajaan. Coba dibaca dari buah roh. Ada 2 buah kerajaan 1, buah roh 1.
Tolong dibaca di Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Di itu. Siapa yang udah dapat? Yang di belakang? Ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ialah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Jadi kan kesabaran, kemurahan, dan sejahtera, cinta, semuanya kan. Nah itu kita praktekkan. Buah roh ini itu menguntungkan siapa? Menguntungkan kita apa Yesus? Menguntungkan kita kan? Yesus gak diuntungkan di situ. Kenapa? Kalau kita baik sama orang lain, gak upah nggak kita? Nah, gak upah kan? Di kehidupan itu dicatat sama malaikat Tuhan. Hari ini Joy disakiti sama cewek, ditinggal kawin, tapi dia mengampuni, dilepaskannya pengampunan, dan dia nggak galau. Catat sama malaikat Tuhan. Ya kan? Iya. Saya selalu di rumah seperti itu, suka seri, suka apa gitu. Kemarinnya dia waktu masa aku dibuka pun bawa rumah kan baru dia nggak apa ya kata bapaknya. Bapaknya seperti itu karena kami tinggal di rumah kan abang-abangnya kos jadi pokoknya gitu ya. Bapaknya di arisan jajan sama 1 tahun dia mulai di BKM. Saya suka di sini dan juga di mana-mana. Puji Tuhan udah beri lupa apa sih kalau ada orang baru ini aku situ ya kan dia sudah biasa dulu posting orang dari HP ya dari telepon. Puji Tuhan dia mau jadi Bapak jadi BKM ini sebenarnya tempat praktek loh. Kalau kita tahu tempat praktek firman Tuhan, tempat praktek watak karakter. Jadi kalau kita diizinkan seperti kasus kemarin saya dengar dari Joel itu diizinkan kalau itu karakter. Sama saya bilang sama Wari kau tua, kau harus banyak sabar. Kalau kedua itu nggak enak, korban perasaan, korban tenaga, kalau ada duit, korban duit juga ya nggak lagi. Amin. Jadi memang itu harus seperti itu supaya apa? Dan memang kalau Wari nggak dewasa rohani, dia orang-orang seperti itu harus juga lagi. Dia ya. Kalau nggak dewasa rohani, iya. Tapi di situ belajar. Dia peristiwa belajar doa Tuhan. Saya mau dewasa rohani. Kalau bisa mau di level orang tua rohani, bisa membimbing orang. Nah, ini adalah jiwa-jiwa yang perlu kita bina. Kalau orang yang ada sesuatu yang kita lihat, ini sudah aktif pelayanan katanya bertahun-tahun, melotok firman Tuhan. Tapi kalau nggak ada ketaatannya, tidak ada kasihnya, buah-buah rohnya nggak tampil, itu jadi mental, jiwa itu mental semua. Tapi kalau ada sesuatu peristiwa kita rangkul orang itu, walaupun dia salah, ada kelemahannya, kita rangkul, kita dekati, kita sapa, otomatis kan kalau dia berlari, ya usah dia bantukan itu. Kalau sama dia dicatat nggak ada kebaikan dicatat di buku kehidupan, kita nggak hilang. Dicatat mobil kita. Tanggal sekian Suwari dilecehkan misalnya, dia diejek, tapi Wari tidak memarah, malah merangkul, malah dia ngampuni gitu kan. Catat malaikat Tuhan, bukan hilang. Memang iya ada diri kita, isi kita, dilatih Tuhan di situ kayak kadang jadi nggak apa-apa. Nanti sampai Tuhan izinkan itu berkali-kali kita lulus. Itu kalau udah dewasa rohani. Dewasa rohani menginginkan jiwa kepada Tuhan. Itu buah roh. Dari buah roh, sekarang buah kerajaan. Kalau membaca di Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Ini buah kerajaan.
Apa? Enggak, ini si baby. Berapa? Belum. Matius 21. Kalau ketahuan nih, berarti nggak kita memegang. Matius 21. Berarti nggak. Berarti nggak buka. Saya pikir tadi dia buka baca Alkitab. Ketahuan ya. Kamu ketahuan. Matius 21 ayat 43. Baca. Cuma ayat 43 doang. Iya. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Matius 21 ayat 43. Matius 21. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Diambil daripadamu. Jadi kalau kita nggak bisa jadi berkat, bawa jiwa kepada Tuhan, buah kerajaan namanya, diambil dari Tuhan. Pada saat kita dilatih sama orang itu, bisa kita injili orang, ya kan? Kita katakan tentang Yesus kepada dia, kita ajak. Ternyata dia mau sakit hati kita. Ujungnya apa? Karena kita belum beres hati kita di depan Tuhan menangani kasus ini, akhirnya orang itu nggak mau, gagal. Nah, orang lain disuruh untuk menuntut jiwa ini kepada Tuhan Yesus. Dikasih bangsa lain, maksudnya kepada orang lain dititipkan Tuhan. Jadi orang lain yang menjadi dia, berdoakan dia. Gitu. Tadinya berkat itu buat kita, upah kita di surga itu besar. Kalau kita bawa jiwa kepada Tuhan, dosa itu dia bertobat dari orang yang tidak bertobat, minum misalnya berjudi. Jadi dia bertobat datang kepada Tuhan, kita injil, kita dengan sikap kita bisa juga tindakan kita. Itu upah kita besar di surga. Itu buah roh itu yang kita pancarkan. Buah kerajaan itu jiwa-jiwa yang kita undang. Kita datang kepada Yesus. Kalau nggak dewasa rohani susah, ini melakukan ini. Jadi dia datang susah. Makanya kemarin itu saya bilang sastra mau pindah ya. Kalau gitu, coba jiwa-jiwa deh karena Tuhan Yesus dibawa ke tempat ini. Gitu. Ya, saya lihat dia ada nggak hatinya untuk memuji orang lain kan gitu. Itu nggak ukuran kita masih muda nggak. Musuh Dewi juga itu dia ya di dalamnya. Itu kalau dia sering bersaksi tentang kelakuannya sama teman-temannya, itu jadi mereka simpati lihat Yesus ya, sifat dia ada kasihnya, suka nolong, misalnya suka membantu, suka sama sama teman gitu. Itu kan Yesusnya yang mau tampilkan. Karena ajaran Yesus kan kasih. Ajaran Yesus itu mengampuni misalnya, kamu mau saya ini deh, kamu gini, misalnya seperti itu. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mau taat sama firman Tuhan, yang mau naik levelnya, bukannya dari Yesus. Jadi bukan ukuran loh, anak-anak dia belum dewasa lagi, ketaatannya. Banyak orang tua masih bayi rohani, kesenggol dikit aja nggak bisa. Tadinya dia yang sering di situ jadi ketua apa, karena digeser kedudukannya, dia tersinggung nggak mau bekerja lagi. Karena nggak ada PK, persembahan kasih. Kan biasanya di gereja besar selalu ada persembahan kasih ya, dikasih amplop misalnya. Karena nggak ada amplop itu ngapain? Itu gereja yang ada amplopnya aja. Kita ada gereja yang mau ngasih kita berkat lah. Presiden sembako, kan banyak kan itu. Presiden sembako itu ada yang dilihat di situ. Tapi kalau orang dia udah dewasa rohani, dia nggak lihat itu, nggak lihat PK-nya, persembahan kasihnya, amplopnya, nggak lihat apa di dalam gereja itu. Bagaimana Tuhan untuk berbuat sesuatu untuk engkau? Itulah orang dewasa rohani. Jadi tidak baik, tidak anak kecil lagi yang katanya. Coba dibaca ulang ya, ayat 13-14-nya. Ibrani 5 ayat 13.
15-nya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau kita mau dewasa rohani itu, kita mau memiliki pikiran Tuhan, memiliki jiwa-jiwa. Adakah kita di sini sudah memiliki jiwa-jiwa kita bawa untuk Tuhan? Bagaimana saya bilang saya yang selamat? Nah itu level naik lagi, levelnya dari dewasa itu menjadi orang rohani yang mereka melatih panca inderanya kan. Setiap ada kasus kejadian di dalam pribadinya, dia tanya Tuhan, mana lagi apa yang mau lakukan Tuhan? Dia tak memikirkan kehidupan dunia lagi. Itu pasti tersediakan, itu pasti tercukupkan, walaupun ada sebagai sedikit ya, tapi enggak itu. Dia selalu memikirkan apa yang Tuhan mau. Itu levelnya naik lagi dari dewasa menjadi orang. Jadi diapain pun tidak tersinggung, diapain pun apapun itu sikapnya tetap memancarkan kasih Yesus, memancarkan sifat-sifat Yesus. Mau dilecehkan, mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau gak punya duit, tetap puji Tuhan. Mau dikecewakan, puji Tuhan. Itu praktik tuh, sama-sama praktik di sini. Bukan begitu saja saya jadi dewasa, enggak. Dari proses susu bayi itu. Jadi anak bayi naik levelnya anak-anak rohani, naik levelnya jadi remaja rohani, naik levelnya dewasa rohani, naik orang tua rohani. Kalau gembala sidang pelayan Tuhan sudah mempunyai dewasa rohani dan orang tua rohani, ini aman. Jemaatnya itu nyaman gitu bersama Yesus. Dan yang diperdukung bahkan bukan hanya berkat saja ya Pak ya. Itu begitu. Banyak ide-ide lain tapi nggak di sini ya. Di sini saya melihat watak karakter kita yang disuruh Tuhan untuk berubah. Baik saya dan Pak Gun selalu watak karakter bagaimana kita berubah dengan Yesus. Seperti kalau kemarin kata Pak Gembala 2, kita bertanggungjawabkan semua itu apa yang kita lakukan. Nah itu yang jadi kalau kita tahu kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Yesus, di dalam Kristus sampai kita mati, dia berbuat baik untuk Tuhan. Nah, saya juga belajar kemarin itu kasus belajar saya langsung. Baru saya ingin orang itu saya bilang, ampuni orang yang nyari di kerjaanmu ya. Kalau dia mesti langsung kasih buat begini, tolong dia begini. Begitu Joel menyampaikan semalam, wih, puji Tuhan, langsung praktek mama nih. Joel, praktek langsung. Kalau itu telepon, 1 jam mau iya, itu ketawa. Saya nggak ingat itu. Karena saya merasa saya mau naik level jadi orang tua rohani Bapak. Kalau nggak ada proses, mana tahu saya bisa menangani kasus, iya kan? Nggak bisa saya menangani kasus kalau nggak lewat itu. Nah, tapi kata Tuhan bilang ibu sudah diserang sama beliau. Enggak, itu berkat. Kalau kita lihat itu berkat, izinkan. Saya juga begitu dengan puji Tuhan. Ini sekarang lagi berarti. Ya kan, berkat itu. Ya, tergantung kitanya. Mau nggak kita naik level? Tetapkah kita sebagai anak kecil? Tetapkah kita masih bayi? Nah, karena nggak diperhatikan banyak loh gitu, karena nggak diperhatikan kembali sidangnya, apa gitu? Ngapain? Gak pernah tuh sapa, gak pernah tuh gini. Banyak ya Pak, seperti ya Pak. Ngapain di situ? Gak dikasih terima kasih? Ngapain? Sana aja cari mana di mana ada berkat. Ke situ lagi. Kasihan orang itu loh. Jadi bayi rohani, anak-anak rohani terus kan? Yang dikasih permen, ya kan? Ambil dulu minum mama, misalnya. Disuruh lah si Leo. Gak mau aku, kata si Leo. Aku kasih tuh barang di coklat. Ambil lah, itu ya mak, kasihnya. Itu anak-anak rohani, kasihnya lah, gak berkembang, sampai tua, gak ngerti kita bagaimana pertumbuhan rohani kita. Saya lah, tiap hari ibadah
coba Tuhan lewat apa? Kadang-kadang kita dicuekin sama Tuhan, enggak, tetap kuampuni dia, tetap sapa Bapak Ibu. Kita diajarkan bergesekan sama saksi wali marah-marah ngajari musik. Begini, nadanya begini, nada begini. Jangan tersinggung, Tuhan lagi latih kesabaran. Iya. Tuhan, apa yang mau kulakukan ya? Tuhan sibukkanlah nanti Pak hari ini supaya dia agar kami lebih misalnya. Itu saja kan? Tapi itu sebenarnya dilatih. Nanti kita untuk praktek warung tadi di dalam 5 tadi ya, supaya menghasilkan buah roh. Buah roh itu orang-orang yang kita tuju kepada Yesus. Itu menguntungkan Yesus. Bagaimana kita menguntungkan Yesus kalau kita masih anak rohani? Nggak bisa. Masih basic sana, punya motivasi kalau ke gereja, punya motivasi kalau kita ibadah. Kalau kita sejabatan baru dia mau, kalau nggak mau ke gereja itu. Itu kan masih levelnya masih anak-anak. Yang seperti lo tadi, dikasih upah dulu baru mau ngerjakan sesuatu kan? Anak-anak itu namanya. Kasihan lah, itu udah tua, masih anak-anak rohani. Nah, untuk mencapai jadi orang tua rohani itu yang dia mau. Dia nggak memperlukan misionaris ya. Ya sudah mau mati, rela mati, ditinggal anak itu, semuanya ditinggal sama dia. Dia nggak peduli lagi. Dia peduli hanya bagaimana tugas banyak menyelamatkan datang kepada Yesus, jiwa datang kepada Yesus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri lagi. Di 2 Timotius itu bayang. Dia hanya mementingkan komandannya. Dia adalah prajurit Kristus yang kalau disuruh siap Tuhan. Tidak memperdulikan, membandingkan dirinya sendiri lagi. Dia mementingkan kerajaan surga. Bagaimana surga itu? Neraka kosong. Gitu. Kalau iblis kan, motonya kan neraka penuh, surga kosong. Maksud Tuhan, surga penuh, neraka kosong. Itu motonya Tuhan. Nah, itu orang-orang yang sudah dewasa, orang tua rohani yang memikirkan pekerjaan Tuhan, nggak memikirkan yang lain-lain lagi. Misalnya tentang makannya, apanya, semuanya nggak dipikirkan lagi. Banyak kan orang kita tahu seperti itu kan. Diderang, pergi ke itu kan apa namanya di pelayanan di desa-desa atau saya juga belajar banyak loh yang di daerah ini. Karena di situ kan dilatih juga bakat kita sama orang setempat, sama orang-orang di gereja itu, atau yang orang-orang yang kita jumpai siap sungguh kan ada kan di situ. Saya di sini mulai belajar. Iya ya Tuhan ya. Diizinkan bergesekan, diizinkan kayak seperti dibentak atau segala macam. Tapi udah tahu lagi. Enggak ya. Jadi masa rohani ini. Kalau kita bahas itu sama teman kita, ya ampun masih gitu kau. Itu malu. Praktek. Itulah. Jadi ini kalau kita latih ya. Yesus yang maunya kita itu berbuah. Buah roh itu ketaatan. Rindu kita menjadi surat Kristus yang tertulis. Yang tertulis itu tanpa kita ngomong, orang tahu kita untuk Yesus. Dari sifat-sifat kita, perkataan kita, tindakan kita. Rindu kita menjadi surat yang tertulis ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ya. Ini pesannya Tuhan Yesus buat saya waktu itu. Setelah saya melayani mulai dari Joel sakit itu umur satu hari dia tidak darah Joel itu. Jadi begitu ada sampai 11 bulan dia habis ya semua habis. Memang diizinkan Tuhan memproses kami sampai pada saat saya bilang saya udah mau mati waktu itu. Udah tetangga pada udah tikar lah, udah 11 bulan kau seperti ini, udah apakan aja tunggu matinya orang begini ya begitu. Terus pucat nggak makan, 2 hari minum susu nggak makan, mati enggak gitu. Saya bawa ke rumah sakit Elizabeth Medan, rumah sakit Katolik gitu ya, ini infeksi otak anak ibu. Kalau diobatin dia sembuh dia idiot. Kalau dia enggak diobati mati. Yang saya dari mana? Ya kan? Kalau kita bawa obat lah misalnya kita jual lah semuanya nggak ada lagi misalnya utang lah misalnya kan. Sembuhnya idiot. Jadi orang ngomong gitu.
kan, itulah dokter. Nah, manusia itu deteksi dokter. Tapi kalau dia sembuh nggak sembuh ya nggak diobati ya mati. Yang mana saya pilih? Idiot. Saya mau sembuh ya Tuhan, tapi itu idiot. Ngapain Tuhan? Saya lempar ini ke Alika. Mana kau Tuhan? Saya kayak menuntut Tuhan. Mana kau Tuhan? Saya lempar Alika, tapi bisa nangis semua. Ini dia udah di tengah rumah, udah dibuat tikar, semua tetangga udah pada datang, tinggal matikan ya. Iya benar. Jadi saya lempar itu Alkitab, saya bilang mana kau Tuhan? Tidak ada kau Tuhan. Saya bilang, kau bilang ini anak saya kau sembuhkan, tapi kok nggak ada. Aku mau buka persetujuan di rumah ini. Aku sudah pelayanan ke sana. Pulangnya untuklah saya waktu itu, waktu kecil. Karena juga masih anak-anak ya, anak wanita. Saya masih anak wanita level saya waktu itu. Begitu saya buka, saya baca Amsal 35. Jangan kau bersama dengan pengertianmu sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Itu dia di rumah dan kau bersalah. Lewatlah satu. Tetangga ini udah pada pulang. Begitu gitu. Ada apa Pak? Siapa? Audi. Bangga apa ya? Waktu pendeta tadi warung si Bawang. Tumanggo. Dia yang beri nama ini. Namanya ini dia yang beri Joel. Ada Pak Om tadi bilang. Dan langsung. Kenapa di sini? Kenapa Tuhan suruh saya ke sini? Saya bawa rombongan tuh di mobil. Ada orang bule. Dulu misionaris dari Belanda datang 5 orang. Mana Om? Itu di mobil, nggak turun. Nggak tahu saya dari rumah. Disuruh ke sini berdoa kalian. Ada apa yang terjadi? Dia nggak tahu memang yang sakit. Oh iya bro, Joel sakit dan ditolak dokter. Kalau di Surau Elizabeth Medan, katanya kalau diobati juga idiot, nggak diobati mati. Gitu. Ya udah Om nggak menjadi lagi Om ini. Oh ini rupanya. Kayak mana dia? Saya masih sebentar saja ya. Ya ambillah Joel, saya ambillah Joel ini. Waktu itu Joel lagi diangkat begini. Ini saja. Diangkat ini. Tuhan Yesus. Saya menyerahkan suatu sucok kalau belum ada namanya. Sucok ini ke dalam tanganmu. Itu sudah bilang. Banyak kau yang jadi Tuhan. Kalau kau mengizinkan dia sembuh, sembuhlah. Tapi kalau itu terserah kehendakmu, nggak bilangnya mati, terserah kehendakmu gitu kan. Amin. Nah, begitu pas digini banyak, dia langsung yang tadi nggak ada apa-apa bang. Begitu diserahkan, iya, begitu diserahkan gitu langsung. Melihat, oh, keluar hitam, bunga kecil segini. Begitu, puji Tuhan. 2 hari nggak ada nangis, nggak ada ini Om, nggak minum susu, nggak makan, mandi enggak, hidup enggak, kerja hidupnya itu enggak. Begitu. Nah, singkat cerita, kan 11 bulan kan dia itu yang merupakan itu, bawa ke Medan spesialis, habis duit, makanya dosen waktu itu diminta. Ya namanya dosen kan, ini buat pahala kali apa gimana dikurang sama Tuhan. Habis ada yang mau meja itu sama yang kuliah di sini, Julia. Ada yang mau meja hijau gitu, harus ada kasih nih, sekian juta, biar lulus kau, biar dapat nilai kau. Ini kayak gitu kali uangnya ini kan. Nah habis dari itu, mulai dari 1 hari, darah sampai 11 bulan terakhir itu yang mau sebelum mati, langsung langsung ternyata langsung kasih. Nah, saya tolong lagi ya, itu boleh lagi di situ. Udah dia pergi. Kasih minum susu langsung bisa minum susu sembuh. Bisa gitu kan. Saya bilang ini prosesnya banyak. Waktu umur sudah selewat ini dia jalan kan. Iya, kasih Om. Jadi saya bilang saya berdoa, saya tiap malam berdoa dengan Allah sama Yesus Tuhan Tuhan. Dia anaknya nanti kalau gedenya di mana gitu kan. Kaki dia. Ya begini, ayo benar. Ini kalau kan kembali dia nih. Anak-anak kalau gitu kan. Jadi saya doa begitu. Nah, pas TK dia udah lulus. Itu aja Pak. Kalau saya ceritakan Joel ini yang luar biasa, tadi saya bilang saya persembahkan waktu saya lempar itu Alkitab Joel. Kalau anak saya sembuh
Tuhan, pakai saya di alam. Dan itu saya genapi sampai sekarang. Dan saya pakai saya Tuhan. Udah 11 bulan, habisnya udah habis semuanya. Terus saya cari terus kan, pakai saya Tuhan. Saya lempar ini begitu saya lihat Amsal 3:5 itu 5:3 kalau nggak salah. Jangan kau mengadakan pikiran sendiri. Serahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Kalau sembuh dia pakai aku. Itulah diketok langsung sama pendeta ini. Dia nggak tahu, dia bukan disuruh Tuhan itu berdoa buat dia. Puji Tuhan, setelah dia minum bagus, makan juga enak, dan sampai ketuanya seperti itu. Saya doakan juga ini anak itu. Orang ke dokter kan, operasi atau apa? Bisa nanti operasi ganteng anakmu ini dari waktu itu. Baru ganteng dari nanti. Oh, jadi gitu kan. Udah mau puji, kau bilang kaki lagi. Puji Tuhan, di situ Tuhan ajaib. Masuk dia, itu hampir 3 tahun, 4 tahun dia yang kayak ingkong itu. Jadi, tapi jadi banyak orang yang suka sama dia. Joel, dia ada kemuliaan Tuhan di juga anakmu ini. Sampai ada berita Tuhan bakal ini. Kak, katanya, ini kayak Joel karena banyak didoakan kali ya kak. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan juga yang menjadi. Tuhan itu gimana? Saya tuh nggak tahu. Pokoknya harus suka aja sama dia. Benar, saya pindah ke Jakarta. Ada tetangga gitu, ada bola dari waktu di Hamkam. Dia kayak sini juga ya, bawanya mobil kemana-mana, ke mall kemana-kemana, dibeli baju, dibeli sepatu. Kenapa bapak sama anak-anakmu senang? Iya, dia lucu aja kayaknya. Karena mereka itu ini lucu dia jalannya. Jadi Tuhan, tapi itu bukan saya ya, ini bukan saya. Puji Tuhan, pasti dia lulus kembali. Puji Tuhan, itulah khotbah renungan hari ini. Nilai kemana kita? Masih di mana kita ini? Dan kita yang tahu ya sama Tuhan ya. Masih di mana saya Tuhan? Level saya. Apakah saya sudah menjadi remaja? Apakah saya masih anak-anak rohani? Karena ketika dicubit, ketika kita sesuai dengan kehendak kita marah atau kita jadi cuekin dia atau kita mau naik kelas lewat peristiwa itu. Itu tergantung kita loh. Tergantung kita meresponnya. Kalau kita masih mau naik rohani kita, taatilah firman Tuhan. Tanya Tuhan Yesus, apa yang mau kau izinkan aku lakukan Tuhan lewat peristiwa ini? Apakah uji sabar? Apakah uji saya mengucap syukur? Apakah uji aku saya selalu melihat kelebihan dia dan kelemahannya? Itu kita harus praktekinya. Supaya apa? Supaya jangan timbul kebalikan daripada buah-buah roh tadi itu, ya kan? Buah itu tidak baca kali ayat 19-nya, tapi yang berikutnya aja yang kita katakan. Tuhan, kita juga ketawa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih untuk semua berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu, kemurahan hati-Mu bagi hidup kami. Kami terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu saat ini yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk semuanya itu Bapa. Biarlah segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu. Kami mau berhidup Tuhan. Kami mau bertumbuh iman kami, lebar rohani kami, supaya kami semakin naik dan naik. Untuk Bapa kami butuhkan roh pekat dan ketaatan daripadamu, karena Kau memerlukan kami sebagai pelaku sabda yang mentaati Kau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu, kami mengucap syukur, amin. Saya akan kembali kepada